Oke. Oke, gitu ya. Jadi udah kelihatan ya filenya. Jadi materi hari ini adalah tentang, file system interface. Jadi maksud dari file system interface ini kita sudah masuk ke bagian kalau kemarin Anda mempelajari tentang storage ya, tentang disk dan sebagainya. Lalu kemudian sekarang masuk ke filenya ya. Jadi kita mempelajari tentang bagaimana struktur file, pengelolaan file, manajemen file. Dan hari ini itu adalah, dari sisi konsepnya. Jadi interface itu maksudnya adalah file system interface itu berarti konsepnya secara umum, eee, kalau berhubungan dengan user ya, ini seperti apa. Lalu kemudian minggu depan file system implementation itu berarti, eee, setelah konsepnya tahu, lalu kemudian implementasinya di dalam sistem operasi seperti apa, itu minggu depan. Termasuk bagaimana pengelolaan, penyimpanan di hard disk, itu di minggu depan. Jadi materinya tidak banyak untuk hari ini dan besok karena dibagi 2 ya bisa dibilang, sesuai dengan bukunya. Eee, terus terakhir, minggu terakhir adalah virtual machine, ya. Virtual machine itu nanti, sekaligus juga sebagai, waktu saat kalian harus, mengumpulkan tugas akhir ya. Jadi minggu terakhir itu berarti tugas akhirnya. Terus kemudian untuk pertanyaannya, kenapa sistem operasi membutuhkan file system untuk mengakses atau menjalankan suatu file atau lebih tepatnya apa kegunaan dari file system? Seperti yang sudah dijelaskan sebelum minggu lalu ya, sebenarnya saya sudah ngomong seingat saya, minggu lalu itu tentang file system juga ada, yaitu, di dunia ini ya bisa dibilang sistem operasi itu memiliki beberapa jenis file system ya. Yang pertama misalnya Windows itu adalah FAT16, FAT32, NTFS ya. Terus kemudian di Linux misalnya Extended 1, 2, 3, 4, EXT ya. EXT 1, 2, 3, 4. Terus kemudian ada, eee, Mac misalnya HFS, HFS Plus. Terus kemudian ada Google File System juga punya ya. Nah, jadi file system itu apa sih sebenarnya? Merupakan mekanisme di dalam, sistem operasi untuk pengelolaan data-data, baik direktori maupun file, termasuk hak aksesnya dan bagaimana pengelolaan di penyimpanannya. Jadi bagaimana dia benar-benar menyimpan di dalam magnetic disk, di dalam disk secara hardware. Jadi kompleks ya, file system itu kompleks dan masing-masing sistem operasi kan punya mereknya masing-masing ya. Contohnya Windows itu punyanya Microsoft, dia punya tekniknya sendiri gitu ya. Lalu kemudian Linux dengan berbagai macam variannya dia juga punya tekniknya sendiri. Jadi bisa dibilang ini seperti teknik atau mekanisme masing-masing sistem operasi untuk pengelolaan file, direktori, dan hak akses, serta bagaimana menyimpannya di disk. Nah, proses penyimpanan disk kan mestinya kalau Anda belajar struktur data, berarti kan Anda pasti tahu bahwa suatu data disimpan itu digunakan untuk diapain? Ya selain disimpan berarti dia diakses kembali kan. Tujuannya kita menyimpan data itu kan berarti suatu saat akan kita ambil lagi, kita cari lagi, kita apa pakai lagi gitu. Jadi bagaimana sistem operasi menyimpan file-filenya supaya dengan cepat nanti ketika dicari perlu dengan cepat bisa dapat gitu ya. Contohnya di Windows ya, contoh ya. Windows itu, dulu waktu di Windows 95, 98, 2000 begitu ya, ME dan sebagainya, itu sangat membutuhkan yang namanya defrag. Defrag mungkin pernah dengar atau enggak? Defrag hard disk, defragmenter. Nah, defrag itu berarti ngapain toh? Defrag itu adalah mengatur ulang struktur hard disk ya berdasarkan file sistemnya supaya apa namanya, file-filenya itu urut, letaknya itu urut supaya gampang diakses kembali. Jadi kalau tidak urut kan nyari dulu gitu ya, Anda bisa bayangkan ya. Kalau letaknya urut itu kan berarti cepat nyarinya karena sudah urut gitu. Tapi kalau
jaraknya jauh-jauh, lubang-lubang misalnya ya, jeda-jeda dan sebagainya. Jadi Anda bisa bayangkan suatu struktur data yang rumit begitu, yang harus dicari dulu lebih repot gitu. Nah, dulu seperti itu ya di FAT32, FAT16. Ketika sudah NTFS dan sekarang dengan SSD, maka defrag hampir bisa dibilang tidak ya diperlukan kalau mau gitu. Jadi opsional ya. Bisa dibilang. Nah, sedangkan Linux setahu saya dari dulu awal ketika kita pertama kali pakai extended gitu, misalnya extended 3, saya pernah pakai extended 3, sekarang extended 4. Tidak perlu yang namanya defrag-defrag itu nggak ada. Kan berarti beda-beda ya, masing-masing sistem operasi punya tekniknya sendiri. Nah, file system itu adalah tekniknya sendiri. Punya mereknya sendiri, caranya sendiri gitu. Nah, tapi karena ada yang open source ya, contohnya adalah ya lama-lama mungkin awal-awal pada saat penciptaan itu ya masing-masing perusahaan tuh berusaha keep gitu kan, berusaha mengkeep kemampuannya itu, mekanismenya itu. Tapi lama-lama di era sekarang di mana semuanya harus terbuka, bisa saling tukar menukar informasi, bisa saling share satu sama lain. Akhirnya apa? Contohnya Linux. Linux bisa mengenal saya lupa sekitar puluhan file system yang bisa dikenali, yang bisa dideteksi oleh Linux ya. Mengapa? Ya karena memang di open gitu ya. Jadi artinya FAT32 juga dikenali di Linux gitu. FAT16 dikenali di Linux gitu. Semuanya mengenal, artinya sistem operasi Linux bisa mengenali puluhan file system. Mengenali itu artinya adalah dia tahu kalau ada format itu tuh dia tahu gitu. Caranya bagaimana pengelolaannya dia tahu. Cuma masalahnya adalah apakah Linux mau membaca dan menulis karena yang namanya pengelolaan file itu kan pasti ada hubungannya dengan read, baca ya, dan write ya kan pasti kan yang namanya hak akses juga demikian. Tapi hak akses biasanya mengikuti file system induk gitu ya, file system induk. Jadi kalau di Linux hak aksesnya yang ngikutin Linux gitu. Nah, kalau Linux mau maka dia bisa membaca dan menulis di FAT32. Dia bisa membaca dan menulis di NTFS kalau mau. Masalahnya adalah kadang-kadang sistem operasi tertentu tidak boleh atau bahkan tidak mau. Contohnya Windows. Windows itu tahu sebenarnya ketika kita colokin flash disk dengan format extended 4 misalnya. Dia ngerti bahwa ini tuh bukan punyanya dia gitu ya, bukan file sistemnya Windows gitu kan. Ini file sistem lain. Gitu. Tapi dia tidak mau baca, tidak mau tulis sama sekali, nggak mau karena eksklusif. Caranya istilahnya bisa dibilang Windows ya Windows, nggak mau yang lain gitu. Tapi kalau Linux beda. Linux baca flash disk FAT32 mau, nggak masalah. Dia bisa baca, bisa tulis gitu. Tapi NTFS tidak, misalnya gitu ya. Misalnya NTFS tidak bisa. Jadi Linux membatasi mungkin atau ada aturan lain, saya nggak begitu hafal. Maksudnya mungkin antara Windows dan Linux sudah ada keteraturan bahwa, oh kalau NTFS kamu nggak boleh baca, misalnya gitu ya. Terus kemudian HFS kalau di Mac gitu juga seingat saya tidak bisa langsung di-write gitu, oleh Linux. Nah jadi sebenarnya itu kayak aturan aja, tapi mereka tuh sebenarnya bisa mengenali, cuma masalah mau dan tidak mau gitu ya. Nah ini tentang pembahasan file system. Terus udah cukup, lalu kemudian nomor berikutnya, bagaimana cara untuk packing sejumlah logical record ke physical block untuk mengatasi masalah sistem operasi dalam mencari offset. Nah ini kayaknya saya tidak tahu ini nyambung nggak ini pertanyaannya gitu ya. Kok offset lagi gitu? Logical address, apakah ini sebenarnya Anda salah baca gitu ya? Ini harusnya di virtual memory mungkin, ya kan? Nah, ini saya tidak tahu apakah ada yang bertanya, kalau misalnya ada yang bertanya ini boleh diperjelas. Tapi kalau tidak ada ya berarti saya skip karena ini saya tidak bisa jawab gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa. Logical record ke physical block. Nah, kalau hard disk ya, kalau hard disk semuanya ada pemetaan memang antara logical record ke physical record. Tapi yang dimaksud packing apa? Saya tidak tahu. Ya, jadi logical record itu artinya adalah kalau Anda mau mengakses misalnya file ini ya, tanya jawab .txt di hard disk itu kan logicalnya. Jadi Anda lihat di Windows Explorer ada file namanya tanya jawab 9.txt gitu kan ya. Anda bisa lihat itu. Terus Anda ada di mana? Direktori D misalnya. D tanya jawab 9.txt.
Tapi kan aslinya nggak seperti itu ya. Aslinya di hard disk Anda itu kan nggak ada partisinya kan. Hard disk fisik loh ya. Hard disk fisik yang Anda beli itu kan nggak kelihatan partisi C, D, E, F, G itu di mana, nggak ngerti. Semuanya sama. Semuanya adalah sebuah piringan, ya kan, piringan cakram ya kan yang kemarin Anda pelajari, yang itu berputar, rotasi dan sebagainya, ada silinder, ada sektor, nggak kelihatan ada C, D, E, F, G, terus kemudian ukurannya dan sebagainya, filenya ada di mana, ikonnya seperti apa, kan nggak kelihatan. Itu semuanya logical. Logical artinya dari sisi user bisa ngelihatnya seolah-olah kayak gitu, tapi aslinya tidak sama. Fisikalnya tidak seperti itu. Nah, ada pemetaan dari logical ke fisikal. Ya pasti gitu ya, sama seperti memori. Tapi tidak tahu untuk jawaban packing itu maksudnya apa. Ya, saya tidak paham dengan ini. Terus kemudian nomor berikutnya, ketika terjadi open file locking, nah yang dilakukan oleh sistem operasi ke suatu program, ketika ada akses ke file tersebut dan terjadi kemungkinan advisory, pada kemungkinan ini proses dapat menemukan status of lock. Bagaimana cara suatu proses dapat menemukan status of locks ya. Nah, ini yang dimaksud seperti apa? Kalau Anda sudah baca mungkin bisa sedikit paham. Jadi di dalam komputer ya, dalam sistem operasi ada yang namanya mekanisme locking, sama kayak database ya, sama kayak basis data, itu juga ada mekanisme locking. Jadi di dalam file ketika sedang diakses oleh suatu program, ada yang di-lock. Artinya ada yang dikunci, hanya boleh dipegang oleh satu program itu saja. Ya, ada yang bisa di-share, artinya bisa dibuka oleh banyak program sekaligus. Contoh file yang hanya bisa dibuka oleh satu program, banyak ya, cukup banyak, terutama file-file yang berhubungan dengan file system, yang berhubungan dengan sistem operasi itu sendiri. Itu biasanya mekanismenya pasti lock gitu ya. Pasti ya, karena itu kan punya apa ya, privilege-nya khusus ya. Jadi sesuatu yang sangat penting. Jadi biasanya hanya bisa diakses oleh satu program saja. Ya programnya apa ya, program yang ada di sistem. Yang lain contohnya adalah file basis data. Jadi kalau MySQL Anda kan pernah mungkin install MySQL di komputer kalian, kalau file database-nya MySQL itu sedang diakses, sedang dijalankan, sedang dibuka oleh MySQL, Anda kan sebenarnya bisa masuk ke program file dan sebagainya, nyari file database-nya itu kan bisa. Terus Anda delete coba. Lagi dipakai ya, sedang digunakan oleh MySQL, terus kemudian file database-nya secara fisik, secara secara file tuh di-delete gitu ya. Anda kan bisa nyari kan filenya ada di mana. Oh ini database-nya MySQL ada di sini, delete aja. Bisa kan? Nah pas biasanya tidak bisa. Error gitu ya. Mengapa? Ya karena sedang di-lock gitu. Kan database itu sangat penting dengan mekanisme locking ya, bahwa tidak boleh diakses sembarangan, harus konsisten dan sebagainya. Nah kalau lagi dipakai terus kemudian bisa di-delete, wah itu bahaya. Maka ada mekanisme locking. Nah, pertanyaannya di sini bagaimana suatu proses bisa menemukan status lock. Jadi, saat sedang mengakses file, maka semua program itu selalu mendaftarkan file open atau sedang akses apa di dalam sistem wide open file table. Itu ada di struktur data di sistem operasi. Jadi tidak ada database. Sistem operasi tidak menggunakan database ya, teman-teman. Tidak ada satupun database yang digunakan. Cuman ada registry kalau di Windows ya. Registry itu adalah file bentuknya, bukan database. Jadi sistem operasi itu tidak ada database-nya, ya bisa dibilang tidak ada database. Tapi semuanya pakai struktur data atau file. Minimal tuh paling paling memungkinkan kalau harus disimpan ke hard disk ya berarti file, bentuknya file. File khusus ya. Tapi kalau database-nya pasti nggak ada. Nah, jadi nanti caranya adalah program itu akan mendaftarkan status bahwa dia sedang mengakses file tertentu ya. Terus di mana? Di sistem wide open file table. Anda bisa baca nanti. Nah, terus statusnya ada dua. Ada yang mandatory, ada yang advisory. Kalau yang mandatory berarti harus nggak boleh diganggu gugat. Mandatory, wajib. Sedangkan advisory itu hanya diketahui bahwa file itu sedang dipakai, tapi boleh dipakai juga oleh yang lain. Contohnya Notepad. Notepad ini, file tanya jawab 9.txt itu bisa dibuka 3 kali. Silahkan Anda double klik 3 kali, buka tiga-tiganya. Yang satu dihapus, yang satu tidak, bisa. Itu artinya advisory. Ya, tidak wajib gitu. Paham ya di sini ya, tapi kalau yang
Wajib berarti ya mandatori dan ini tidak bisa diganggu-gugat. Oke, terus nomor 2, apa masalah yang timbul bila sistem memperbolehkan sistem file di-mount secara simultan lebih dari satu lokasi? Anda harus pahami dulu yang namanya mount atau mounting. Struktur file itu sebenarnya berbentuk tree, berbentuk apa namanya? Pohon, berbentuk tree atau pohon. Anda belum belajar ya di struktur data ya, tree. Nanti minggu depan mulai belajar struktur data di tree. Nah, di sini tree itu modelnya adalah root sampai anak-anaknya. Root itu apa? Biasanya kalau di Linux, root itu adalah slash. Bagi yang sudah pernah install Linux, Anda tahu ada file sistem paling tinggi namanya slash. Slash misalnya slash home slash Anton. Slash home slash Anton itu artinya ada root-nya adalah slash, terus kemudian ini kalau saya tulis ya, mungkin saya tulis di sini sekalian, slash home misalnya ini slash Anton. Berarti slash ini adalah root-nya. Ini root-nya. Lalu ada folder namanya home. Di dalam folder home ada namanya Anton. Ada folder lagi namanya Anton. Terus kalau ada filenya misalnya a.txt. Nah, slash itu bukan main-main yang depan ini. Ini adalah root. Nah, ini adalah root atau akar dari pohonnya. Lalu kemudian dia punya anak yaitu home, punya cabang home, lalu cabang home punya cabang lagi Anton, lalu di dalam cabang Anton ada file daun ya, daun atau leaf yaitu a.txt. Oke, itu berhenti, jadi udah nggak ada lagi yang di bawahnya nggak ada lagi karena sudah file, nggak mungkin ada bawahnya lagi gitu. Nah, mounting itu apa? Mounting itu adalah proses menggabungkan dari suatu cabang tree yang tadinya belum ada di tree yang sekarang ditempelkan atau dicangkokkan dalam bahasa biologi, dicangkokkan ke dalam tree yang sudah ada. Jadi kalau ini contohnya home Anton a.txt itu sudah ada ya file itu tree-nya sudah ada. Lalu kemudian Anda punya satu lagi misalnya di sini slash flash disk slash data gitu ya misalnya b.txt misalnya. Lalu kemudian Anda mau memasukkannya flash disknya itu mau dimasukkan di slash home slash Anton slash flash disk. Nah gini, itu mau dimasukkan ke situ ya, mau dimasukkan ke situ. Berarti bagaimana caranya? Maka ini langsung di cut, pindah sini. Nah ini enggak ada, ini kan tree lain ya, ini tree lain, ini tree yang lama, ini tree yang baru begitu. Ya, jadi dicangkokkan, dipindahkan. Ini mounting. Nah, proses mounting ada nggak di Windows? Ada. Di Linux pasti, jelas ya. Kalau di Windows ada nggak? Ada. Tapi mountingnya Windows itu secara default sudah jalan pertama kali saat nyala, pada saat booting. Yaitu ada C, D, E, F. Gitu. Root-nya itu C, D, E, F. Ya, oke ya. Paham ya? Root-nya itu C, D, F, F. Drive Anda itu root-nya. Lalu di bawah root itu C, nanti ada document and setting misalnya, terus my document dan sebagainya itu adalah tree-nya bawahnya. Tidak ada proses mounting. Nah, proses mounting ada nggak di Windows? Ada, pertama kali udah langsung di mount ya. Jadi pertama kali kan begitu nyala langsung mount. Jadi sudah langsung kebaca semua C, D, E, F, G gitu. Berarti itu udah mounting. Terus kalau Anda colokin flash disk, nah itu mounting juga di Windows. Flash disknya jadi nempel sebuah tree baru ya kan di Windows Explorer, sebuah tree baru yaitu flash disk USB drive misalnya. Itu kan menempel di file sistem yang sudah ada. Itu namanya mounting, tapi di Windows tidak kelihatan. Nah, di Linux awal-awal dulu pertama kali keluar, mounting harus dilakukan secara manual. Jadi, waktu saya colokin flash disk, nggak kedetek apa-apa. Loh kok diem aja? Ya karena apa? Belum dilakukan mounting. Sebenarnya dia udah kedetek, tapi tidak kelihatan, tidak muncul di Explorer-nya, istilahnya begitu ya, Explorer-nya. Tidak muncul. Itu supaya bisa muncul gimana? Di mount manual. Ada perintahnya. Itu repot kan, orang bisa, waduh susah banget gitu ya. Nah akhirnya Linux sejak seingat saya waktu itu saya pakai Knoppix ya, otomatis, wah seneng banget gitu. Jadi begitu di flash disk colokin, langsung otomatis kedetek seperti Windows. Wah itu akhirnya mountingnya dilakukan otomatis. Ya paham ya di sini ya. Nah terus pertanyaannya di sini, apakah boleh kita mount secara simultan? Jadi ada flash disk di mount di 2 folder gitu. Ya boleh aja, tapi hati-hati dengan sinkronisasi loh.
Ya kan? Hati-hati dengan sinkronisasi. Artinya kalau Anda menganggap 2 folder itu berbeda, ya tidak bisa karena itu kan sebenarnya, folder yang sama. Jadi kalau ada satu di-delete yang satu enggak, ya nggak bisa nanti akan sinkron sendiri. Aslinya ke-delete kan gitu ya. Wong sudah di-delete kok. Berarti kan walaupun itu 2 folder yang seolah-olah berbeda, tapi kan datanya satu gitu ya. Jadi ketika salah satu di-delete, ya satunya harusnya hilang. Jadi hati-hati dengan sinkronisasi. Mungkin kalau read saja tidak masalah. Ya kalau read saja tidak masalah. Tapi kalau write, nah masalah. Oke, itu adalah pertanyaan nomor 2. Lalu apakah unblock pada bagian properties? Anda tahu unblock yang pada properties? Contohnya kalau Anda download file dari internet, terus misalnya Microsoft Word gitu ya, terus kemudian dibuka terus kemudian di situ kan nggak bisa diedit loh pertama kali. Nanti terus kemudian ada tulisan enable editing. Nah itu file block maksudnya, unblock ini. Jadi Anda bisa klik kanan, filenya, klik kanan properties, lalu kemudian unblock gitu. Maksudnya adalah bahwa itu kan di-download dari internet gitu kan, jadi ada kemungkinan virus dan lain-lain, maka berbahaya begitu. Nah, tapi kalau kita klik unblock, maka sudah dianggap sebagai file kita dan itu dianggap sebagai normal ya, file normal. Nah, pertanyaannya adalah tergolong apa? Apakah tergolong file locking? Ya, jawabannya iya, tapi file lockingnya bukan file locking terhadap akses keseluruhan, tapi hanya akses write ya. Terus pertanyaannya mandatory atau advisory? Menurut saya adalah advisory. Kenapa? Karena kita dengan mudah bisa membukanya gitu ya. Tapi kalau yang mandatory biasanya dilakukan di file system. Jadi misalnya di sistem operasi gitu kan, kita nggak bisa ikut-ikutan berkaitan dengan sistem operasi itu kita kan nggak bisa apa namanya ikut berpartisipasi di situ kan nggak bisa karena file sistemnya kan privilege-nya kan beda ya. User biasa sama OS kan berbeda. OS tuh pokoknya ngatur sendiri lah gimana caranya. Kita nggak bisa ikut-ikutan. Nah itu mandatory. Tapi kalau yang unblock ini advisory karena kita bisa melakukannya gitu ya. Mudah ya. Dengan mudahnya kita tinggal enable editing selesai. Terus bagaimana cara mengatasi masalah pada two level directory? Nah ini beda lagi pertanyaannya. Nanti akan saya bahas di slide-nya ya, karena two level directory harus ngelihat slide-nya biar gampang tampilannya. Saya nggak bisa gambar di sini. Yang pasti, jika ada beberapa user ingin mengerjakan tugas secara bersama, jadi file sharing, apakah bisa? Two level directory itu hanya punya 2 level, yaitu satu root dan satu bawahnya. Jadi tidak mungkin dilakukan sharing file bersama. Memang ada keterbatasan. Kalau mau yang sharing harus pakai yang three level directory, artinya yang general. Implementasi direktori yang mana yang digunakan pada sistem operasi? Yang digunakan adalah General Graph Directory. Ini yang umum, yang sudah dipakai sekarang. Seperti Windows Explorer Anda. Itu kan tree ya, berbentuk graph gitu. Nah, itu sudah General Graph Directory dengan kemampuan yang sangat bisa dibilang didukung semuanya ya, kemampuannya semuanya sudah bisa gitu. Terus kemudian di dalam sistem operasi Unix terdapat status proses yang timbul akibat dari eh, event atau eksternal OS dari proses. Transisi state. Nah ini saya sudah googling. Kadang-kadang saya nggak tahu ya pertanyaan kalian tuh aneh-aneh. Saya nggak tahu mungkin ditugasin teman. Oke kelompok ini kamu ya gantian. Terus cari di Google atau gimana. Kalau pertanyaannya masih jelas kayak gini nih, ini kan pertanyaan yang ya menurut saya ini pertanyaan yang pakai manusia, artinya manusianya ngetik gitu ya, bukan googling gitu. Tapi kalau yang kayak gini nih, wah ini jelas nih, aneh pertanyaan. Sebutkan. Saya nggak pernah menyebutkan orangnya siapa ya, tapi kan di sini ini kayak pertanyaan soal ujian gitu ya. Nah ini kan aneh banget nih. Copy paste ya boleh, tapi jangan kayak gitu ya. Anda itu belajar ya baca, bukan nyari pertanyaan di internet. Ini tidak termasuk di dalam file system. Saya sudah googling, ternyata ada ketemu persis di Google. Nah ini pertanyaannya siapa? Saya juga nggak tahu, saya nggak bahas tentang itu. Tapi masalahnya adalah jangan kayak gini cara nyari pertanyaannya. Masa kebangetan ya? Kayak ini juga saya nggak tahu ya. Ini sih memang nggak ada di Google, tapi saya nggak paham. Ya, lalu ini kan aneh. Masa saya disuruh jawab pertanyaan, ini pertanyaan maksud pertanyaan itu adalah ketika Anda itu tidak paham, lalu Anda bertanya, bukan nyari soal, bukan begitu ya. Ini kan nyari soal ini. Ini soal ini. Nah, ini ya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan proses. Jadi di bab 3 ini, state-nya apa saja? Maksudnya begitu. State-nya adalah dari new, terus kemudian ke
waiting, lalu kemudian ke running, kemudian ke terminate. Nah itu udah lewat nih. Nah makanya ini ngawur ya ngawur tapi nggak kayak gitu ya. Ini malu-maluin ya menurut saya ya pertanyaan seperti ini ya. Jadi ya memang nggak bisa dibilang ini hanya bertanya tapi ya jangan kayak gitu. Anda baca dulu mana yang nggak paham tanyakan begitu ya. Tujuannya itu. Terus kemudian ini pertanyaan bagus nih. Mungkin ada yang punya pertanyaan yang sama sebenarnya. Anda pernah nyoba nggak ngopi file lebih dari 4 giga di FAT32? Flash disk yang diformat pakai FAT32. Ngopi file ukurannya 5 giga, bisa nggak ke copy di situ? Jawabannya nggak bisa. 5 giga dari NTFS misalnya kan, atau dari hard disk yang formatnya NTFS. Windows 10 kan pasti NTFS kan, dah ya. Terus kemudian Anda copy ke flash disk teman Anda, ISO misalnya, file ISO gitu ya, atau file RAR atau apa yang ukurannya besar sampai 5 giga, file GIMP misalnya, Anda copy, loh kok nggak bisa? Nah, terus Anda jawabnya apa? Sebagai orang IT. Ini pertanyaan itu tuh kan, mengapa Windows memiliki batasan mengirim file 4 giga pada FAT32? Jawabannya adalah karena FAT32 adalah 32 bit. 32 bit berarti 2 pangkat 32 itu berapa? Yaitu 4 giga. Jadi kalau filenya lebih dari 4 giga, tidak akan bisa di-copy ke FAT32. Jadi kalau Anda mau ngopi file ukuran 5 giga, caranya gimana? Sediakan flash disk yang tidak berformat FAT32. Tapi formatnya adalah misalnya NTFS. Masalahnya kalau Anda punya flash disk berformat NTFS, tidak semua hardware bisa mengenali. Kebanyakan hardware itu hanya bisa mengenali FAT32. Contoh hardware adalah misalnya Anda punya tape di mobil atau mini kompo atau hi-fi, mini hi-fi dan sebagainya yang peralatan audio video atau flash disk atau apa yang berhubungan dengan audio video, sound dan sebagainya. Anda biasanya kan colokin flash disk ke situ kan, buat dengerin MP3 misalnya ya. Nah itu tidak bisa kebaca. NTFS tidak bisa semua kebaca di hardware. Ada yang bisa, ada yang tidak. Kebanyakan tidak bisa. Nah kalau Anda punya flash disk seperti itu, ngopi MP3 banyak di NTFS, dicolokin ke situ nggak bisa, nggak akan detect. Karena formatnya tidak terbaca. Ya, jadi hardware-hardware seperti itu kayak tape mobil atau apa yang bisa colok flash disk itu terbatas, hanya kemampuan yang dasar aja. Artinya contohnya adalah yang biasa dipakai flash disk itu FAT32 kan. Ya sudah, dia baca FAT32. Maka NTFS tidak terbaca. Jadi paling aman Pak punya flash disk memang formatnya FAT32. Memang, tapi yaitu punya keterbatasan tidak bisa ngopi file ukuran lebih dari 4 GB. Oke. Terus terakhir, mengapa data pada file open count perlu di-maintain? Ya ini, kalau open count itu kan berarti di struktur datanya sistem operasi ya, di struktur datanya sistem operasi itu ada ada suatu struktur data yang menyimpan tentang siapa aja yang sedang membuka file itu ya. Nah, open count itu berarti sudah dibuka berapa lama, sudah dibuka berapa kali, sudah dibuka oleh berapa program gitu ya. Jadi untuk membatasi, tujuannya adalah untuk membatasi hak akses dan mengetahui konkurensi aksesnya. Yang akses bersamaan siapa sih? Sedang dibuka oleh siapa saja? Hak aksesnya bagaimana? Nah, itu adalah file open count pada struktur data di sistem operasi. Oke, seperti itu. Adakah pertanyaan? Saya belum lihat teman-teman yang lain. Nah, ini sekarang kita lihat. Saya stop sharing dulu. Saya mengingatkan lagi. Ini mungkin sudah kumpul semua ya. Teman-teman, tadi yang telat ya, saya sudah menyampaikan informasi di awal bahwa sudah saya lihat di Ikhlas bahwa beberapa kelompok sudah mengumpulkan eh, topik ya, sudah mengumpulkan topik tugas akhirnya. Nah, di sini ada yang double. Ini belum semua memang, saya tahu belum semua, tapi hati-hati dengan yang namanya double. Ya, ternyata kelompok yang double ini contohnya adalah Stefani Piska. Ada Stefani Piska? Halo? Kelompoknya Stefani Piska ada? Nih, halo? Nyalain mic-nya. Stefani Piska? Kelompoknya Acio, Desmond? Ada, Pak. Ya.
Jadi setelah saya lihat, ya ternyata sama FCFS semua dengan kelompoknya Irfan. Oke. Nah, setelah saya lihat dari penguploadan datanya, ternyata Irfan duluan. Jadi kalian harus mengalah. Oke. Jadi kalian harus mengganti, tidak bisa FCFS. Jadi silahkan cari topik yang lain yang tidak boleh sama dengan kelompok lain. Paham? Jadi nanti kalau pokoknya pada saat presentasi atau pengumpulan dikumpulkan ternyata sama, berarti yang duluan yang menang. Anda yang kelompok yang kedua tidak akan bisa dapat nilai. Maka silakan didiskusikan dulu ke teman-teman. Ada di grupnya juga Telegram, Anda bisa tanya-tanya wakil kelompoknya. Kalian mau pakai apa gitu ya. Jadi contoh Acio Stefani Piska ini tidak bisa pakai FCFS. Sudah dipakai oleh kelompoknya Irfan. Saya sudah cek di Ikhlas, Irfan tanggal 20 November upload ya. Terus kemudian Stefani Piska itu adalah 23 November. Jadi telat ya. Jadi yang menang adalah Irfan. Jadi kelompok Irfan boleh pakai FCFS, kamu silakan ganti. Paham ya, Acio tadi? Kasih tahu teman-temannya. Iya, Halo? Pak. Ya. Jadi tolong kasih tahu teman-temannya. Ini Stefani Piska lagi ngapain ya? Saya buang dulu loh. Kamu bisa nyala nggak? Atau tampilkan muka boleh? Nggak ada ya? Saya buang ya. Oke, sudah. Ada pertanyaan tentang diskusi tadi, tentang tanya jawab tadi? Jangan cuma itu ya, jangan cuma menjadi pendengar saja ya. Ini kuliah loh. Kuliah kalau kalian di kelas kan juga harus dengerin ya, lihat gitu ya. Jadi ini jangan terus dianggap saya sambil jalan-jalan ditinggal dan sebagainya. Jadi tolong ini tetap dianggap kuliah, jadi hati-hati. Pak, mau tanya. Ya, gimana? Pak, untuk yang topik itu seandainya ini kan kelompok saya sudah kumpulin topiknya. Nah, itu kan Bisa ganti deadline. enggak gitu? Ya, Pak? Maksudnya bisa ganti apa enggak gitu? Iya. Bentar. Ya tergantung. Jadi terganti sih nggak masalah. Yang penting nggak boleh sama. Oke, Pak. Ya, jadi kalian silakan didiskusikan di kelompok di mahasiswa sebanyak berapa ini? 23 ya. Nah, itu silakan pokoknya boleh ganti tapi nggak boleh sama. Oke, Pak. Oke, terus Makasih. ada lagi yang tentang materi ini? Kalau nggak ada yang punya pengalaman atau apa? Kalau nggak ada, saya akan sharing materinya hari ini. Oke, coba saya tanya satu-satu. Maksudnya ada orangnya enggak nih? Angelina Rumoy ada? Hadir, Pak. Ada. Desmond? Desmond? Nggak ada? Kok kelompok ini hilang terus? Oke, terus Elvira? Chat boleh, yang penting kamu menunjukkan Iya, kamu Pak. ya ada. Franz? Hadir, Pak. Oke, terus Pak Acio sudah ya. Irfan ada sudah tadi. Jesslyn? Jesslyn? Halo? Tadi kayak muncul. Ya, sudah ya. Jesslyn. Terus mana sih tadi hilang? Juan? Juan Matthew? Hadir Pak, ya. Bentar. Hilang, hilang. Loh, Juan sudah, terus Julian? Ada? Hadir, Pak. Ya, terus Mardonius? Hadir, Pak. Oke, Nika? Tadi sudah ya? Saya, Nika? Pak. Ya. Terus Rafael? Hadir, Pak. Ya. Rio? Rio? Wah, banyak yang menghilang ya. Rio? Nggak ada ya.
Tunggul? Oke, hadir. Wilhelmina? Hadir, Pak. Ya. Terus Yacintus? Yacintus hadir. Agustinus Christian? Ya, Agustinus Christian? Chatting boleh. Ini sudah tidak mute tapi nggak keluar suaranya. Halo? Agustinus Christian? Hilang ya? Berarti saya buang ya. Ini siapa? Rio. Rio sudah kan? Rio tadi sudah saya... Sudah belum? Udah. Rio udah. Oke. Udah, saya lanjutkan sharingnya dengan pertemuan hari ini. Oke, ini slide-nya. Mungkin saya tidak perlu bahas semua karena tadi sebagian sudah saya bahas kan. File system interface dulu ya, bab 10. Nanti minggu depan baru file system implementation. Nah, ini berhubungan dengan file. File itu apa? File adalah sebuah kumpulan informasi yang saling berhubungan dan tersimpan secara permanen di secondary storage atau di hard disk. File ini secara logika ya, file itu sebenarnya nggak ada kalau secara fisik dia berupa magnetic data ya, berupa data-data dalam bentuk magnetik yang yang ada di magnetic disk. Tapi kalau bagi user, bagi manusia itu berupa file, ya kan? Terus kemudian tipenya macam-macam, ada yang berbentuk data atau yang berbentuk program atau biner, ada juga yang berbentuk directory atau directory atau folder. Lalu kemudian device atau error bahkan ya juga ada ya. Jadi dalam bentuk device atau error. Jadi contohnya printer misalnya itu juga disimpan sebagai file kalau di Linux ya. Kalau di Windows beda. Kalau Windows itu dianggap sebagai hardware yang terpasang ya. Kalau Windows kan begitu. Printer itu sebagai hardware, monitor sebagai hardware. Tapi kalau di Linux rata-rata semuanya dianggap sebagai file. Jadi directory juga dianggap file, ya, program ya dianggap file, data ya dianggap file, device ya dianggap file. Device itu macam-macam, ada keyboard, mouse, webcam misalnya, memori, bukan memori ini layar, monitor ya misalnya VGA dan sebagainya itu juga semuanya. Nah itu semuanya adalah dalam bentuk file. Jadi kalau di Linux contohnya adalah /dev. /dev itu artinya /device. SDA1 itu adalah SCSI disk A1. Disk A1 itu maksudnya adalah disk pertama, A itu pertama, 1 itu partisi pertama. Jadi kan bisa jadi ya dalam satu komputer 3 hard disk kan bisa ya. Jadi hard disknya ada 3, berarti nanti SDA, SDB, SDC. Lalu kalau partisi hard disk pertama berarti SDA1, SDA2, SDA3. Partisi hard disk kedua adalah SDB1, SDB2, SDB3 gitu. Itu di Linux ya, semuanya dianggap sebagai file. Kalau di Windows beda. Terus sifatnya apa? Persifatnya bedanya sama yang minggu lalu yang waktu berhubungan dengan memori adalah sifatnya file itu besar ukurannya dibandingkan dengan RAM itu kecil ya. Jadi artinya kalau RAM-nya 16 GB maka filenya itu bisa sampai 50 GB misalnya. Ukurannya jauh lebih besar. Ini kan mengapa kok dibilang lebih besar ya? Karena sebenarnya ini kan buku ini kan bercerita dari dulu sampai sekarang ya. Dulu kan RAM cuma kecil, saya udah cerita ya, 128 mega gitu. Padahal filenya itu adalah ukurannya jauh lebih besar dari itu. Jadi lebih besar, terus sifatnya permanen ya dan bisa di-sharing dengan user lain. Terus file itu mulai dari sesuatu yang sifatnya simple, jadi record-nya itu sederhana berupa baris demi baris, contohnya notepad ya. Ada yang
fixed length, jadi panjangnya terbatas, jadi ukurannya jelas segitu, ada yang berubah-ubah. Lalu kemudian ada yang strukturnya kompleks seperti menggunakan tagging atau tag-tag tertentu, misalnya HTML ada taggingnya, atau XML ya, atau RTF itu adalah rich text format, ada format khususnya maksudnya gitu. Jadi lebih kompleks daripada file teks. Lalu yang mengatur ada sistem operasi atau ada yang mengaturnya adalah berupa program. Nah, ada juga file yang berbentuk biner ya, file yang berbentuk biner. Jadi tidak bisa dibaca dengan mudah karena biner. Terus file yang disebut dengan file system tadi sudah saya jelaskan merupakan cara atau mekanisme di mana sistem operasi itu membutuhkan file system untuk mengelola file yang ada di hard disk ya. Untuk apa? Untuk penambahan data, penghapusan dan sebagainya, termasuk hak aksesnya dan bagaimana metode penyimpanannya. Ya, itu adalah file system. Nah, sistem operasi minimal membutuhkan minimal harus bisa satu file system. Jadi misalnya Anda membuat sistem operasi sendiri misalnya ya. Misalnya saya kasih nama Anton OS. Anton OS ini punya file system namanya Anton FS. Anton FS misalnya. Ya nggak apa-apa. Anton FS itu berarti file system yang khusus dipakai di file sistem operasi Anton OS. Udah, itu spesial, ya spesial karena OS-nya khusus gitu. Nah, tapi jeleknya kalau cuman bisa kayak gitu, cuman spesial, berarti file sistem itu hanya bisa dikenali di Anton OS saja. Maka di sistem operasi lain tidak bisa dikenali. Jadi OS-nya eksklusif bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi hanya untuk itu saja dan nggak bisa nggak bisa diakses oleh yang lain gitu. Nah, ini kan jelek ya. Jadi saya mengatakan minimal harus satu. Itu kalau mau lebih baik. Jika suatu sistem operasi mengenal lebih banyak file system, maka semakin luas aplikasi yang dapat dijalankan. Ya kan? Contohnya Linux. Linux bisa mengenal, tadi saya sebutkan, puluhan file system. Dia bisa mendeteksi semacam-macam gitu. Jadi dia bisa support lebih banyak aplikasi yang bisa jalan. Ya kan? Aplikasinya Windows bisa dipakai di situ. Aplikasinya Linux bisa dipakai di situ. Aplikasinya Mac bisa dipakai di situ. Tapi ya tidak 100% kompatibel. Tapi jeleknya karena bisa mengenali banyak file system, sedangkan file system itu masuk di dalam library utama, ya, library utama dalam sistem operasi, maka ukuran kernelnya makin membesar. Ya kan? Jadi kalau Anda mau mengenali semua file system yang ada di dunia ya boleh, tapi ukuran kernelnya berarti jadi besar karena itu termasuk dalam esensial, ya esensi. Jadi fungsi yang paling penting di dalam sistem operasi itu salah satunya adalah mengenali file system. Ya kan? Jadi ukurannya jadi lebih besar file OS-nya gitu ya. Android juga seingat saya bisa ya mendeteksi V32 ya, bisa. Tapi NTFS tidak bisa secara default. Dia tahu ada ini NTFS itu tahu, tapi dia tidak bisa menulis. Ingat saya begitu. Bisa mounting apa enggak saya lupa. Nah, kalau tidak bisa berarti Anda bisa membutuhkan library pihak ketiga ya, library yang lain untuk mengakses NTFS tersebut. Anda bisa download atau beli ya. Biasanya membeli kan. Contohnya yang kemarin minggu lalu saya jelaskan Paragon file system ya. Paragon itu bisa berupa library DLL ya, berupa library khusus kalau di Windows dipasang nanti dia bisa masuk ke sistem operasinya Windows supaya bisa mengenali file system lain. Jadi kalau Anda punya file system Mac misalnya bisa dideteksi. Dia bisa deteksi itu. Tapi harus nginstal dan berbayar ya, seingat saya. Paragon HFS Plus kalau nggak salah. Itu contohnya kayak gitu. Makin sedikit file system, maka sistem operasi juga lebih kecil ya, istilahnya operasinya hanya sederhana gitu. Nah, ini tergantung sistem operasinya mau gimana ya, mau mendeteksi banyak file system atau tidak. Contohnya Windows. Windows itu kan eksklusif dari dulu. Mengapa? Karena dia closed source kan, berbayar kan. Jadi dia maunya Windows ya Windows saja. Dia tidak mau tahu dengan sistem operasi yang lain. Jadi kalau ada partisi, misalnya di Windows Anda pakai dual boot, partisinya yang satu pakai punyanya Linux, jadi ada partisi untuk Linux, untuk booting di Linux. Itu di Windows kalau Anda lihat di disk manager, itu hanya ada ini, partisinya ada, tapi unknown file system atau other file system gitu. Jadi dia tidak tahu ini format apa, pokoknya nggak mau tahu gitu.
Apakah Windows tidak bisa mengetahui? Bisa, tapi dia nggak mau. Gitu ya. Jadi masalah mau tidak mau, masalah eksklusif tidak eksklusif dan sebagainya. Gitu ya. Pertanyaan bisa langsung di-cut. Terus ini contohnya file system yang ada di dunia ada CD-ROM, dia punya file system sendiri namanya ISO 9660, unique, dia punya UFS, FFS, Windows punya FAT32, NTFS, dia juga mendeteksi floppy, CD. Nah, ternyata Windows itu bisa mendeteksi file system lain ya. Contohnya adalah CD. CD itu kan ISO 9660, kan bisa tuh dibaca di Windows CD. Disket juga bisa, DVD juga bisa dibaca gitu ya. Linux, nah ini ternyata dia bisa mendeteksi lebih dari 40 tipe file system. Padahal ini slide ini udah lama ya, jadi artinya mungkin akan lebih dari 40. Tapi dia defaultnya adalah extended 2, extended 3, sekarang extended 4. Ya. Lalu kemudian new file system yang masih ada, yaitu Google File System, Z File System, Oracle ASM, dan sebagainya. Jadi file system itu banyak ya, nggak cuma sedikit. Anda kan cuma tahunya Windows karena makanya Windows saja gitu. Padahal yang lain banyak. Nah, terus file itu punya atribut apa saja? Propertinya apa saja yang bisa dilihat? Ini biasanya diklik kanan properties ya. Anda bisa melihat itu ada nama file pasti ada, ID file, tipe itu biasanya ekstensinya, TXT, JPG dan sebagainya. Lokasinya ada di mana, ukurannya, proteksinya itu berarti siapa yang boleh baca, siapa yang boleh tulis, ya, siapa yang boleh akses, siapa yang boleh execute, gitu ya. Contohnya kalau execute itu kalau Anda nginstal program, kalau bukan admin kan nggak bisa nginstal tuh. Ya, kalau Windows-nya usernya cuma kalian, cuma satu orang, dia juga admin otomatis. Jadi nggak ada gunanya ya sebenarnya ketika Anda nginstal suatu program tiba-tiba yes, no, itu kan bodoh ya. Nama aja nggak ada gunanya karena usernya cuma kita. Ngapain ditanya? Ya enggak, sebenarnya kan. Dia ada kayak hak akses pura-pura gitu ya. Bisa dibilang hak aksesnya itu pura-pura. Karena pasti kalau yes pasti boleh. Lucu kan? Kalau di Linux enggak. Linux itu ya walaupun Anda nginstal Linux gitu ya. Anda usernya cuma satu yaitu Anton misalnya. Dia tetap akan ada dua user. Yang satu root, yang satu Anton. Jadi kalau Anda sebagai Anton ya, terus Anda mau nginstal program dan tidak diperbolehkan, maka tidak bisa. Benar-benar tidak bisa. Anton itu user reguler. Gitu. Bukan Anton sebagai root, enggak. Maka kalau Anda pengen install itu, maka Anda harus login sebagai root. Lah, kalau Anda nggak tahu password rootnya, nggak bisa. Windows kan bodoh. Nggak ada gunanya. Jadi usernya kita ya admin kita. Jadi nggak ada gunanya. Kena virus ya kena virus gitu. Karena kita sendiri kok. Coba kalau bisa dipisahkan minimal. Jadi kalau saya dari pengalaman saya menggunakan sistem operasi Linux dari awal memang sudah memperhatikan file sistemnya dengan baik gitu ya. Security-nya dengan masalah apa stabilnya ya. Kalau Windows sekarang memang bagus, tapi dulu Anda bisa bayangin sangat jelek. Ya, jadi dulu itu parah. Jadi bisa dibilang kalau Windows dinyalain seharian, wah itu sudah nggak enak dipakai, harus di restart. Linux pakai server seminggu nggak mati nggak apa-apa. Enak-enak aja dipakainya gitu ya, jarang crash segala macam. Kelihatan lah akan berbeda. Sekarang mungkin hampir sama karena kemampuannya memang Windows sudah meningkat jauh gitu ya. Terus kemudian tentang waktu, tentang date itu juga ada ya informasi-informasi seperti itu. Ini kalau Anda mau lihat di properties, klik kanan properties biasanya sudah tahu semua. Bahkan ada program-program yang bisa menambahkan properties tambahan di tab-nya ini. Ya, contohnya audio properties. Ini kalau Anda install DB PowerM, ini bisa langsung ketahuan ID tree-nya. Jadi ID tree-nya itu lengkap nih muncul gitu ya. Nah, ini kalau Anda nggak nginstal DB PowerM ini nggak perlu gitu, nggak ada ya, bisa dibilang tidak ada. Oke, terus operasi file apa saja? Yang namanya operasi file itu sama kayak operasi di struktur data. Pasti ada yang namanya menciptakan, create, terus kemudian ada akses, mengakses berarti read gitu ya. Terus kemudian ada write, membaca, menulis gitu, terus delete gitu kan. Find, truncate, seek, mencari dan sebagainya. Jadi ya sama kayak struktur data lah. Yang namanya data ya cuma insert, update, delete, create gitu ya. Jadi file juga demikian. Nah mungkin bedanya kalau truncate ya. Truncate itu adalah menghapus isi file tapi segala sesuatu yang lain tetap dipertahankan. Contohnya created date-nya. Created date-nya itu tetap.
Karena truncate itu hanya menghapus konten dinolin lagi gitu. Tapi tidak dari nol ya, tidak dari awal maksudnya. Beda dengan di delete filenya, lalu diciptakan lagi. Itu beda ya. Truncate itu filenya sudah ada, misalnya notepad ya, notepad filenya notepad.txt, di Ctrl A, terus di delete, terus di save. Nah itu truncate. Filenya tidak diubah, filenya tetap sama, cuma bedanya hanya modified date-nya. Yang lainnya sama, ukurannya jadi nol lagi. Itu truncate. Tapi kalau beda dengan file notepad-nya itu di delete lalu diciptakan file baru gitu, itu kan beda ya. Nah itu bukan truncate. Nah truncate itu seperti itu. Terus kemudian ketika file sedang di-open, maka yang harus di-maintain apa saja? Ada file pointer, lokasi ke filenya, ya. Terus kemudian file open count, yaitu counter berapa kali sebuah file dibuka, ya. Nah ini contohnya. Terus kemudian diketahui misalnya pakainya 10, 1 itu kalau sedang dibuka, 0 itu sedang ditutup, sedang diakses oleh siapa saja, gitu ya. Lalu ada lokasi disk, tempat penyimpanan tempatnya, lalu hak aksesnya. Ya, ini adalah ketika Anda membaca file. Terus locking, apakah bisa dilakukan locking? Tadi sudah saya jelaskan, locking itu bisa dilakukan oleh OS, bisa dilakukan oleh program. Kalau cuma oleh program pasti kalah levelnya dibandingkan dengan OS ya. OS paling sakti ya, bisa dibilang begitu. Nah, ketika ada akses ke file, karena ini di locking, ada dua kemungkinan, ada mandatory atau advisory. Kalau mandatory berarti akses denied, benar-benar tidak bisa karena mandatory. Sedangkan kalau advisory, proses menemukan status lock saja. Jadi dia bisa nyari di open wide system file table, apakah dia sedang diakses oleh yang lain. Kalau sedang diakses oleh yang lain, bisa juga di warning bahwa file ini sedang diakses, tapi silahkan pada prinsipnya bebas, Anda mau tetap diedit ya boleh, wong karena ini advisory. Jadi advisory itu cuma istilahnya kalau bisa ya nggak diakses bersamaan begitu ya. Advisory kan cuma saran ya, saran aja. Jadi tidak wajib gitu. Oke, terus kemudian di dalam memorinya ya ketika Anda mau mengopen suatu file, ya ini dari user space berarti dari user kita, dari Windows Explorer, dia akan membaca ke direktorinya dulu ya. Ada di mana sih filenya, lalu kemudian baru masuk ke hard disk-nya. Nah, kenyataannya saat membaca itu sebenarnya yang terjadi adalah ketika filenya sudah ketemu, maka dia akan mencari indeks filenya yang ada di per proses open file table. Jadi nyari di open file table itu ada di mana, lalu kemudian dicari lagi di system wide open file table. Bedanya, kalau yang per proses open file table ini berarti nyarinya di lingkup programnya saja. Sedangkan kalau sistem wide open file table, lingkupnya jauh lebih luas, yaitu di OS. Ya, jadi ini lingkupnya lebih kecil, ini lingkupnya lebih besar. Terus kemudian baru dicari di hard disk-nya. Ini modelnya kayak gitu. Ya. Jadi untuk manajemen file, dia tetap ada data khusus untuk mengetahui filenya sedang dibuka oleh siapa, di mana, siapa yang akses, dan sebagainya. Ini extension. Extension adalah biasanya 3 digit ya, 3 huruf ya. Misalnya .exe, .txt, .arc, .zip, dan sebagainya. Tapi ada juga yang lebih, contohnya MPEG misalnya, JPEG gitu kan, .c, .c, bahasa C, .java itu kan berarti lebih dari 3. Dulu 3 itu kenapa kok dicetuskan 3? Karena dulu DOS ya, model DOS itu memang filenya terbatas dengan 8 huruf untuk nama file dan 3 huruf untuk ekstensi. Keterbatasan DOS, FAT16 waktu itu. Jadi zaman DOS itu 8.3. 8.3 itu berarti 8 huruf file, nama file, titik itu dot, terus kemudian exe misalnya atau txt. Jadi 3 ekstensi. Sekarang enggak ya. Sekarang udah bisa lebih, nama file bisa panjang ya. Sering tuh Anda membuat nama file panjang misalnya gini. Tugas 1 fix gitu ya. Itu kan biasaan kita ya. Jadi suka begitu ditambahi fix, bener-bener fix dan sebagainya. Jadi panjang banget. Nah, itu nggak masalah gitu ya. Lalu kemudian ekstensinya juga lebih dari 3 juga nggak apa-apa. Di Linux malah nggak perlu pakai ekstensi juga nggak apa-apa. Jadi nama file tok ya juga bisa. Nah, tapi aslinya file ekstensi ini sebenarnya bohong ya, bisa dibilang bohong. Mengapa? Karena sebenarnya di Windows
Itu ekstensi itu hanya untuk dipakai untuk menyambungkan atau memetakan kalau ekstensinya ini dibuka oleh program apa. Jadi ekstensi di Windows itu tujuannya hanya untuk menyambungkan dengan program pembukanya. Jadi misalnya JPG. Oh, JPG itu kan dibuka pakai ini gitu. Oh, TXT akan dibuka pakai ini. Cuma kayak gitu. Jadi sistem operasi itu cuma punya tabel, punya data dictionary begitu ya, yang isinya adalah peta dari ekstensi ke program. Misal aslinya adalah file exe, terus Anda rename jadi TXT. Bisa, tapi ketika dibuka oleh Notepad ya nggak bisa gitu. Kan berarti bohong dong. Artinya kita itu ekstensinya bisa diutak-atik sedemikian rupa, tapi ketika dibuka ya nggak bisa jalan karena dia hanya mengkonekkan dengan program pembukanya. TXT bukan exe kan nggak bisa gitu. Notepad buka exe kan nggak bisa. Jadi bisa dibohongi ya. File extension ini bisa kita manipulasi gitu. Ini contoh di Windows 7, nih Anda bisa lihat bahwa akses itu dibuka pakai Microsoft Access. Kita bisa ubah current default itu bisa kita ubah. Sama kayak di Android. Anda mau buka file MP4, mau dibuka pakai apa? Terserah. Ada MP player, M player atau apa, X player atau apa, Anda bisa macam-macam. Nah, Anda pengen defaultnya ini gitu. Ya udah, Anda tinggal setting di Android ada file settingnya. Kalau MP4 pasti dibuka pakai ini. Udah nggak perlu ada banyak program. PDF tuh pasti dibukanya pakai ini. Ya udah. Anda bisa setting. Jadi tujuannya hanya untuk itu. Ya, extension itu hanya memetakan antara program pembukanya apa. Aslinya nggak ada gunanya. Ya, aslinya ya sesuai dengan misalnya pembuka JPG, dia itu baca header-nya. Ada nggak header JPG-nya di situ? RAR misalnya, itu juga WinRAR itu baca header-nya. Apakah itu benar file RAR? Jangan-jangan bukan. Kalau bukan file RAR ya dia nggak bisa buka. Gitu aja. Jadi tidak bisa dibohongi oleh ekstensi. RAR bisa di-rename ya, maksudnya begitu. Lalu kemudian akses method itu bisa sekuensial, bisa direct. Sekuensial berarti urutan, kalau direct berarti langsung ke posisi tertentu. Lebih cepat yang mana? Ya pasti lebih cepat yang direct. Ya. Ini saya lewati. Terus kemudian ini juga sama, direct dan indeks sekuensial sudah saya sebutkan tadi. Kalau direct itu langsung, sedangkan indeks sekuensial menggunakan indeks dulu. Ya. Oke, nah terus direktori. Nah sekarang direktori, bagaimana sih direktori itu? Direktori itu berarti suatu suatu logika seolah-olah itu berupa folder yang isinya sebenarnya kumpulan file, gitu kan? Kumpulan file. Jadi file-file tertentu dikumpulkan ke dalam suatu logika direktori. Kalau di Linux malah sama aja, direktori sama file itu sama aja, cuma tipenya tok beda. Ya. Nah, jadi sebenarnya direktori itu nggak ada gitu ya. Direktori itu sebenarnya nggak ada. Lah dia itu kan cuma ngumpulin gitu ya, ngumpulin node-node file gitu aja. Tapi itu juga sedangkan direktori itu bukan merupakan wadah gitu, bukan berupa wadah atau tempat yang bisa ngumpulin, kan nggak ada. Anda punya boh. Anda selama ini belajar pemrograman, ada nggak suatu tipe data yang bisa nyimpen data tipe macam-macam gitu, dijadikan situ kan nggak, susah kan? List misalnya, list itu ya terbatas gitu. Tapi direktori itu bukan list ya, direktori itu bukan list, beda gitu. Jadi direktori itu hanya merupakan suatu suatu kayak tabel baru yang isinya kalau direktori A isinya itu filenya ini cuma kayak gitu. Aslinya nggak ada. Cuma kalau di logika tampilannya kayak folder gitu ya, bentuknya folder. Operasi terhadap direktori apa? Yaitu searching ya di dalam direktori itu, create file di dalam direktori itu, delete file, sama kayak biasa ya, traversing atau mencari gitu ya. Terus struktur direktori ada single level, two level, tree structure maupun general graph. Kita lihat masing-masing. Kalau single level direktori, ini zaman saya juga nggak tahu ini zaman kapan, saya nggak pernah mengalaminya. Kalau single level directory berarti cuma ada satu root directory dan di bawahnya ada file-file. Sudah. Nggak bisa apa-apa. Jadi kalau cuma kayak gini berarti artinya apa? Berarti tidak bisa nama filenya kembar. Ini nama AA ini harusnya error ya. Ini nggak boleh ya. Tiap file memiliki nama yang unik. Jadi ini nggak mungkin ada AA gitu. Nggak bisa. Error. Oke. Sedangkan tuh level directory berarti ada dua level begini aja. Nah, kalau ada dua level berarti minimal ada satu folder, lumayan ada satu folder. Berarti ini dianggap sebagai user directory. Terus di dalamnya boleh ada folder, ya. Di dalamnya boleh ada file, tidak bisa ada folder lagi ya, tidak bisa ada folder lagi.
hanya 2 level soal, hanya 2 level. Oke, jadi ini user directory di dalamnya ada file-file. Tidak bisa namanya kembar. Ini kembar itu maksudnya ini punyanya A ya, ini punyanya. Oke, jadi tidak mungkin kembar nama filenya. Satu folder kan nggak boleh kan nama filenya kembar ya. Nah, sama ya. Ini 2 level. Ini saya juga nggak ngalami ya 2 level itu seperti apa. Saya sudah hidup dengan komputer ya mengalaminya sudah yang ini, yang tree structure ya, yang sudah tree structure. Jadi kalau yang tree structure seperti di Linux, ini yang tadi saya gambarkan di Linux, slash itu ada di sini. Slash. Slash itu yang paling atas. Gitu ya. Ini contoh absolute path slash C, C lagi, C lagi, C. Berarti slash C, 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 C. Ini ya. Yang paling bawah apa? Yang paling bawah C yang paling belakang. Yang paling terakhir ini adalah file. Ini root slash folder C, ada folder lagi C, ada folder lagi C. Ini C yang terakhir adalah file. Nah, di Linux nggak ada bedanya loh antara folder sama file ya. Nah ini, jadi nggak gitu kelihatan. Nah ekstensinya juga nggak ada. Nggak harus ada di Linux. Anda mau buat file tanpa ekstensi bisa. Kalau kebiasaan aja di Windows pakai ekstensi ya. Di Linux tidak perlu. Di Mac juga seingat saya tidak perlu. Oke, jadi ini contohnya seperti ini. Nah Windows Explorer itu sebenarnya kayak gini. Ini C Anda, ini drive C. Lalu kemudian ada di dalam drive C ada apa? C Windows, C Documents and Setting, C apa lagi ya. Nah ini show program files. Nah ini sebenarnya sama. Bentuknya adalah tree structure. Kalau Anda mau masuk ke C program file berarti C program file masuk ke Microsoft, Windows apa gitu kan bisa. Nah, terus kemudian acyclic graph directory ini bisa sharing ya subfolder ini bisa sharing satu sama lain. Nah, dimulai dari acyclic graph ini bisa sharing ya. Di dalam acyclic graph terdapat masalah berhubungan dengan dangling pointer. Dangling pointer ini adalah ketika Anda sharing terus sudah selesai sharing dibuang misalnya count-nya ini sudah nggak sharing lagi kan diputus nih panahnya. Nah, ternyata panahnya ini masih ada di memori. Jadi bingungi ya, bisa dibilang dia itu menunjuk kemana nih panahnya, nggak jelas. Gitu. Nah, itu namanya dangling pointer. Nah, di dalam general graph directory sudah berhasil menyelesaikan masalah berupa dangling pointer tadi. Karena terdapat garbage collector yang mengkoleksi sampah-sampah pointer yang tidak punya anak ya, tidak punya tujuan tadi itu bisa dibuangi ya, oleh general graph directory. Jadi lebih bagus. Oke, ini yang terakhir. Jadi ini yang paling baru Anda pakainya yang ini sampai sekarang. Tidak ada perubahan lagi. File system mounting tadi sudah, yaitu proses untuk menempelkan suatu struktur file ke dalam suatu tree yang sudah ada ya. Jadi sebuah subtree. Contohnya adalah menempelkan flash disk ke file system yang sudah jalan. Kalau Anda pakai Windows berarti Anda colokin flash disknya kedetek. Nah, itu adalah mounting. Otomatis di Windows. Kalau di Linux zaman dulu tidak bisa. Jadi harus dilakukan manual. Nah, di dalam mounting itu terdapat mount point. Mount point itu adalah direktori kosong tempat file system akan diletakkan. Jadi zaman dulu ketika saya harus pakai manual ya, ketika disk, maka saya harus menyiapkan folder dulu, nama misalnya ya, saya buat folder dulu namanya flash disk. Baru kemudian flash disk itu diisi dengan isinya flash disk yang sebenarnya. Folder-folder di dalamnya. Jadi folder flash disk itu saya ciptakan dulu supaya bisa untuk sebagai tempat mountingnya. Tapi kalau zaman sekarang Linux maupun Windows sudah otomatis menciptakan mount point-nya dan sudah otomatis langsung nempelin ke situ. Dan ketika kita remove atau eject ya atau save remove, maka foldernya juga udah dihapus. Mount point-nya udah langsung otomatis dihapus. Gitu. Dilepas dan dihapus.
itu adalah saat yang namanya unmount atau U-mount. Kalau di Windows kita klik kanan, save remove hardware, eject, ya itu adalah contohnya. Jadi melepaskan dari struktur tree yang sudah ada. Oke. Sudah, nah ini di Windows ditandai dengan titik 2 backslash, C titik 2 backslash misalnya, sedangkan di Linux menggunakan slash depannya. Ya, contohnya adalah slash device, slash SDA, di mount ke slash MNT, MNT itu mount, slash flash disk. Oke, U-mount-nya, U-mount itu adalah unmount-nya, itu berarti Anda tinggal buang. Nah, ketika dibuang, hati-hati terhadap yang sedang ditulisi. Persis seperti Windows, kalau Anda mau save remove program, save remove hardware, flash disk-nya mau di-eject, itu harus hati-hati kalau sedang copy misalnya. Kalau masih sedang copy kan nggak bisa ya. Nah itu, jadi Anda bisa meremove, save remove itu kalau tidak sedang digunakan. Sama, di Linux juga demikian. Kalau sedang digunakan ya nggak bisa. Kan sedang dipakai, masa mau di-remove. Nah itu logikanya jalan lah ya. Terus file sharing, nah ini berkaitan dengan hak akses ya. Kalau file sharing itu pasti berhubungan dengan permission, berhubungan dengan hak akses. Nah di dalam user, multiple user, terdapat beberapa hak akses. Yang pertama adalah owner ID, yaitu adalah ID pemilik dari filenya. Lalu kemudian group ID, ya itu sekelompok user yang bisa nge-share. Lalu kemudian universe itu berarti orang umum. Nah biasanya kalau kita memang menciptakan file baru, itu file barunya adalah dimiliki oleh kita. Jadi Anton misalnya adalah ownernya. Anton itu bisa punya hak akses apapun terhadap file itu. Karena saya yang menciptakan, saya yang membuat file. Itu ownernya. Nah, ketika saya mau nge-share, maka saya akan berbagi dengan grup. Misalnya, semua kelas SOA, itu saya kasih hak akses. Maka saya akan sharing file itu ke grup ID tertentu, yaitu grup SOA misalnya, sistem operasi A. SOB tidak, jadi tidak bisa mengakses file itu karena SO-nya SOB gitu. Jadi itu contohnya. Grup ID itu berarti satu grup, tidak semuanya. Nah kalau universe itu berarti di luarnya itu. Semua yang di luar SOA itu siapapun itu dianggap universe. Universe berarti umum. Biasanya kalau universe itu tidak diperbolehkan akses karena berbahaya, ya kan? Nah, itu. Terus kemudian proteksinya adalah apa saja? Ada tipe akses read, tipe akses write, tipe akses execute, tipe akses append, delete, dan list. Biasanya append itu ya sama saja dengan write, kan mengubah. Delete ya sama saja dengan write. List itu sama saja dengan read. List itu berarti dir ya, kayak nge-browse ya, browse, jadi ngelihat gitu. Berarti sebenarnya hak akses itu hanya ada 3, yaitu read, write, dan execute. Execute itu berbeda karena dia menjalankan program, menjalankan running program. Beda. Read itu baca, write itu menulis, execute itu menjalankan program. Ya, execute itu menjalankan program. Nah, protection itu biasanya menggunakan ACL atau access control list, mungkin di jaringan komputer juga ada. Biasanya digambarkan dengan RWX. R itu adalah read, W itu write, X itu adalah execute. Nah, RWX ini menggunakan sistem owner, group, dan universe. Jadi dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu owner, group, dan universe. Owner itu berarti pemiliknya, group itu kelompok, universe itu semuanya, orang umum. Ya, jadi bentuknya adalah berupa binary ya. Ini saya tulis di sini, owner, group, dan universe. Jadi kalau binary-nya misalnya R, WX, R, WX, R, WX. Berarti artinya 111, 111, 111. Alias 777. 111 kan 7 ya, binernya. Jadi desimalnya kan 7. Berarti kalau ada file namanya a.txt mau dibuat permissionnya 777, itu artinya adalah a.txt diakses oleh owner, itu read oke, write oke, execute oke. Berarti 111, maka hasilnya 7. Ini oleh owner. Terus kalau a.txt boleh diperbolehkan diakses oleh grup, maka
RWX juga 111, maka 7 juga. Lalu kemudian a.txt boleh diakses oleh universe, oleh umum, berarti 111 juga. Nah, misalnya, ada nggak? Nah, ini contohnya misalnya, hak aksesnya ownernya 111 berarti 7. Grupnya saya kasih akses 6. 6 itu berarti 110. Publiknya saya kasih akses 1, berarti 001. Jadi 761, berarti 761. Artinya 761 adalah 111 itu berarti read boleh, write boleh, execute boleh. Untuk file itu ya, filenya apa? Tergantung filenya apa. Berarti pemiliknya itu diperbolehkan untuk semuanya. Tapi grupnya itu tidak boleh execute. Ini lihat, ada 0. Berarti tidak diperbolehkan execute. Publiknya hanya diperbolehkan execute malahan. Tidak diperbolehkan read write. Jadi 761. Begitu. Ya, jadi secara manusia biner kan lebih sulit ya. Jadi dikonversi lagi ke desimal. Biner ke desimal. Biasanya contohnya kalau Anda upload file di web ya, di pemrograman web, nanti Anda perlu nyeting permission di folder itu. Ketika Anda upload ternyata permissionnya gagal, maka tidak bisa upload. Anda mungkin akan mengalami nanti kalau di hosting. Ketika Anda hosting, Anda mau upload file nggak bisa. Karena apa? Karena permission denied. Itu bisa terjadi. Nah, itu caranya gimana? Ya Anda harus login masuk ke sistemnya, mengubah permission dari folder uploadnya itu. Misalnya siapa yang boleh, siapa yang tidak. Karena orang upload file itu kan berarti user apa kira-kira? Kalau orang upload itu kan berarti user dari luar ya, enggak. Dari siapapun, saya nggak tahu siapa itu mau upload ke sistem saya. Maka sebenarnya upload itu adalah public access. Berarti kalau Anda boleh ngupload, berarti kan boleh nulis ke folder itu ya. Berarti orang luar diperbolehkan untuk write dan read. Nah, itu Anda harus perhatikan aksesnya. Tapi kalau user sendiri kita login dengan username dan password, ya itu kan kita ya, berarti kan diperbolehkan untuk apapun. Nah, ini biasanya berhubungan dengan hak akses. Itu ada hak aksesnya di klik kanan ya, bagian akses control list. Ini biasa dicentang allow, deny, allow, deny. Tapi menurut saya ini bohong ya, sekali lagi. Mengapa? Karena usernya cuma satu. Kalau usernya itu banyak baru oke, tapi kalau usernya cuma satu nggak ada gunanya. Nah, ini terakhir, ini adalah contoh directory listing di Linux ya. Ini contohnya intro.ps, ini adalah sebuah file. Mengapa? Karena depan sendirinya tidak ada D-nya. Depan sendiri tidak ada D-nya. Kalau directory itu pasti depannya ada D-nya. Nah, intro.ps RW berarti artinya dia boleh read dan write oleh ownernya tapi tidak boleh execute. Terus dia boleh read dan write oleh grupnya tapi tidak boleh execute. Sedangkan public atau universe-nya dia hanya boleh read aja. Demikian juga dengan yang lain. Ya, ini adalah usernya PBG, sedangkan staff itu adalah grupnya. Jadi grup itu staff. Ini adalah ukuran filenya dalam bentuk byte. 512 itu adalah ukuran file dalam bentuk folder atau directory. Jadi semua folder semuanya ukurannya sama. Ya, semua folder itu ukurannya sama. Ini folder semua nih 3. Program beda ya, karena ini file ukurannya beda. Nah, itu materinya habis minggu depan tentang file system implementation. Karena saya mau kuliah juga jam 9, maka terpaksa saya stop di sini. Belum bisa tanya jawab. Kalau Anda pengen bertanya lagi, Anda bisa masukin di pertanyaan minggu depan ya. Selamat pagi. Saya akan sudahi recording. Makasih, Pak.